Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa terkhianati oleh orang yang paling Anda percayai? Seperti kisah TKW asal Indonesia ini yang berangkat ke Hong Kong dengan harapan membangun masa depan keluarga, namun justru harus menerima kenyataan pahit. Dengan segala pengorbanan, ia mengirimkan uang untuk membangun rumah dan membeli sawah untuk anaknya kelak. Namun, apa yang terjadi? Uang itu justru habis untuk judi dan foya-foya. Kisah ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang keberanian untuk bangkit dari kehancuran. Selamat datang di Vega Story, di mana kami mengangkat kisah nyata para TKW yang berjuang demi keluarganya, meski terkadang harus melalui jalan penuh penderitaan. Jangan lupa untuk subscribe, mari kita belajar bersama dari setiap perjalanan hidup yang penuh makna ini. Namanya Mira, seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat, yang tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh kasar, sementara ibunya adalah penjual gorengan di pasar. Sejak kecil, Mira sudah terbiasa dengan perjuangan hidup. Menahan lapar demi adik-adiknya bisa bersekolah. Semua impian besar tentang kehidupan yang lebih baik terasa seperti angan-angan. Sampai suatu hari, Mira memutuskan untuk merantau demi keluarganya. Setelah menikah dengan Budi, suaminya yang bekerja serabutan, kehidupan mereka sempat merasa cukup. Namun, kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik membuat mereka harus berpikir jauh ke depan. Suatu malam, setelah berbincang panjang, Mira dan Budi memutuskan untuk mencoba peruntungan besar. Mira akan berangkat ke Hong Kong untuk bekerja sebagai pembantu lansia, dengan harapan bisa mengirim uang untuk membangun rumah dan membeli sawah untuk masa depan anak mereka kelak. Dengan restu suami, Mira meninggalkan rumah dan keluarganya. Harapannya begitu besar, bahwa suatu hari ia akan bisa kembali dengan kebahagiaan dan masa depan cerah untuk mereka semua. Hari pertama Mira tiba di Hong Kong, ia terkejut melihat kenyataan yang jauh berbeda dari harapannya. Agen yang membawanya ke Hong Kong mengantarkannya ke sebuah rumah tua yang jauh dari gambaran pekerjaan yang dijanjikan. "Ini rumah tempat Anda bekerja," kata sang agen, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Di dalam rumah itu, Mira bertemu dengan seorang wanita lansia yang tampak sakit dan seorang pria muda yang bekerja sebagai pengurus rumah. Namun, tanpa disangka, dia segera menyadari bahwa rumah ini bukan tempat yang layak untuknya. Pekerjaan Mira ternyata jauh lebih berat dari yang dijanjikan. Selain merawat wanita lansia, Mira juga dipaksa membersihkan rumah besar dan mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Semua gaji yang dijanjikan pun dipotong oleh agen dengan alasan biaya administrasi dan tempat tinggal. Namun, Mira tetap semangat karena berpikir bahwa ia sedang berjuang demi masa depan keluarganya. Setiap bulan, Mira mengirimkan uang hasil kerja kerasnya kepada Budi. Rumah yang sedang dibangun dengan harapan bisa ditempati, dan sawah yang Budi rencanakan untuk masa depan anak mereka. Namun, suatu hari Mira mendapat kabar yang menghancurkan hati. Uang yang ia kirimkan sudah habis, dan lebih parahnya, Budi menghabiskannya untuk judi dan foya-foya. "Aku ingin kamu tetap bekerja di sana, Mira. Jangan pulang dulu," kata Budi melalui telepon, namun nada suaranya terdengar seperti sebuah kebohongan. Mira terdiam. Hatinya hancur. Uang yang ia kirimkan, yang seharusnya untuk masa depan mereka, justru terbuang begitu saja. Ia merasa dikhianati. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Paspor ada di tangan agen, dan tanpa uang, dia tak bisa pulang. Setiap malam, ia terbangun dengan pikiran penuh kebingungan. Apakah semuanya sia-sia? Semakin hari, rasa kecewa itu semakin mendalam. Namun di balik itu, ada satu hal yang selalu menguatkannya, harapan untuk masa depan anaknya. Mira tahu bahwa meskipun ia terperangkap, ia harus bertahan demi anak yang ia cintai.
Mira merasa terjebak dalam kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Setiap hari, ia bekerja keras di rumah klien, memikul beban berat tanpa adanya perubahan berarti. Pekerjaan yang dulunya ia harapkan bisa membawa kebaikan bagi keluarganya, kini terasa seperti rutinitas tanpa ujung. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyapu lantai rumah klien yang besar, menyiram tanaman, dan mempersiapkan makan siang untuk wanita lansia yang ia rawat. Tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Lelah, rasa rindu akan anaknya di Indonesia semakin menguat. Namun Mira tahu, ia tidak bisa kembali tanpa menyelesaikan kontraknya. Di balik lelahnya, ada harapan yang selalu menggerakkannya. Harapan untuk masa depan anaknya dan rumah yang ia impikan. Kekecewaan terhadap Budi semakin dalam. Setiap bulan, Mira mengirimkan uang yang cukup besar. Berharap uang itu bisa digunakan untuk membangun rumah yang mereka impikan. Dan membeli sawah untuk masa depan anak mereka kelak. Namun setiap kali ia menelepon, Budi selalu berjanji akan menggunakan uang itu dengan bijak untuk masa depan keluarga mereka. Hati Mira hancur setiap kali mendengar janji kosong yang terus diulang. Namun karena sudah begitu lama bekerja jauh dari rumah, ia tak bisa berbuat banyak. Hanya harapan yang bisa ia pegang. Suatu hari, ketika kontraknya hampir selesai, Mira akhirnya memutuskan untuk menelpon Budi sekali lagi. "Budi, uang yang aku kirimkan sudah habis. Apa yang terjadi?" tanya Mira dengan suara penuh emosi. Budi hanya diam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. Aku gunakan uang itu untuk berjudi. Maaf Mira." Hati Mira semakin hancur. Ia merasa terjebak antara rasa cinta dan pengkhianatan. Namun, dengan sisa kekuatan yang ada, Mira memutuskan untuk memperpanjang kontraknya. Ia tidak ingin kembali ke Indonesia dengan tangan kosong. Setelah semua pengorbanannya, ia ingin memastikan anak mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Mira mulai menemukan kembali semangatnya, meskipun rasa kecewa masih membekas. Keputusan untuk memperpanjang kontrak itu adalah titik balik bagi Mira. Ia menyadari bahwa ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan masa depan anaknya. Keputusan tersebut membuka matanya, bahwa meskipun ia harus menanggung beban, ia bisa bangkit dan mengubah nasibnya. Setelah beberapa tahun bekerja di Hong Kong, Mira akhirnya pulang ke Indonesia. Meskipun tidak ada rumah besar atau sawah seperti yang dijanjikan, ia kembali dengan rasa sabar dan terima. Ia bisa menyuruh orang untuk mengurus rawah dan ladang, cukup buat kehidupan dan masa depan anaknya. Dengan tekad untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya, meskipun hubungan dengan Budi sudah rusak, Mira tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Karena tak semua luka bisa terlihat, tapi dari cerita, kita bisa belajar. Mira sering berkata kepada anaknya, bahwa pengorbanan itu bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang keberanian untuk terus berjuang meski dihadapkan dengan pengkhianatan. Cerita Mira adalah contoh dari begitu banyak TKW yang terjebak dalam pengorbanan dan kekecewaan. Di luar sana, banyak wanita yang bekerja keras untuk keluarganya, namun seringkali harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus berjuang dengan pengorbanan yang tidak selalu dihargai, bahkan oleh orang yang mereka cintai. Kisah Mira mengajarkan kita bahwa setiap langkah yang diambil dalam hidup memiliki nilai. Dan meskipun banyak rintangan yang menghadang, kita harus tetap berjuang demi masa depan yang lebih baik. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, bahkan jika tak semua hasilnya sesuai harapan. Setiap tetes keringat, setiap langkah yang diambil adalah bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat.
Kisah seperti ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh banyak TKW lainnya yang berjuang di negeri orang demi keluarganya. Walaupun kadang pengorbanan mereka tidak dihargai, namun mereka tetap teguh pada tujuan mereka, yakni masa depan yang lebih baik untuk orang yang mereka cintai. Begitu banyak cerita yang belum terdengar, namun setiap cerita memiliki nilai yang luar biasa. Mira mungkin hanya satu dari sekian banyak perempuan yang terpaksa menanggung beban hidup yang berat demi orang yang mereka sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika cerita ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Vega Story untuk kisah-kisah nyata lainnya yang penuh pembelajaran. Semoga kita semua bisa belajar dari pengorbanan orang lain dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi hidup. Setiap langkah kita, meskipun sulit, adalah bagian dari jalan menuju harapan yang lebih cerah.